Selamat siang para mahasiswa Kumta Sains Statistik kelas anonim. Kita lanjutkan ya. Kita masuk contoh 2. Contoh 2, sigma n y. N dari 1 sampai sehingga dari sinus per n. Pertanyaannya sama. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Baik, saya campur. Ya. Jadi eh, sigma dari sin per n berarti ini apa ya nih? Ini adalah UN ya. UN-nya adalah sin per n. Yang ingin kita cari adalah deret kuasanya. Deret banding ya, deret banding. Jadi deret banding adalah sigma dari, coba tekan deret bandingnya berapa? Ya, sudah saya cabut. Makanya sudah masuk sini. Sudah. Itu. Hanya lihat sini. Sudah. Kalau ini nanti suara itu masuk tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Iya, oke, gambar agak pelan sih. Baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 2, sigma sinus dari per n. UN-nya adalah sin per n. Coba tekan dari bandingnya apa? Dari bandingnya yang mana? Dari soal ini.
Tes, tes. Tes. Oke ya. Jadi sigma sin seper n, UN-nya adalah sin seper n, ya. Maka derek bandingnya sigma Vn atau Vn dulu. Vn-nya berapa? Seper n. Sudutnya diambil. Kalau trigonometri sudutnya. Jadi seper n. Jadi sigma Vn adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari seper n. Ini dari apa? Dari apa? P. Selalu dari P ya. Dari bandingnya selalu dari P. Nah, berapa P-nya? 1. Menurut ketentuan, kalau 1, maka deret bandingnya dari apa nih? Konvergen atau divergen? Divergen. Ketentuan dari P, jika P sama dengan 1 atau kecil dari 1, maka deret divergen. Besar dari 1, maka deret konvergen. Ya enggak? Jelas ya? Nah, setelah dapat ini, baru kita gunakan menurut dari banding 5, ya kan? Dari banding 5, kita cari limit N menuju tak hingga dari UN per Vn. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari sin seper N dibagi seper N. Ayo, ini di awal waktu kita belajar dengan dalil L-Hospital, ini sama dengan apa? Ya, sama dengan 1. Ini kan enggak? Sin seper X per seper X dari limit X menuju tak hingga. Bukan 0 ya. X menuju tak hingga. Ini sama dengan 1. Ingat syaratnya tidak boleh 0, tidak boleh tak hingga. Memenuhi syarat? Memenuhi syarat ya. 1 bukan 0, bukan tak hingga. Akibatnya atau karena direct bandingnya adalah seper n divergen, maka direct yang ditanya sin seper n, sigma sin seper n divergen juga. Ya, divergen juga. Sudah jelas ya? Simple ya, nggak terlalu. Jadi dari lima ini lebih fleksibel dari 1, 2, 3, 4 ya, dari bandingin. Ini question? Ada yang mau tanya? Ini ternyata volumenya kebesaran. Berapa tadi? Tadi rasanya nggak ada masalah. Ada yang iseng nggak tadi putar? Nggak tahu. Ya udah, saya tanya siapa. Kalau ada yang putar volumenya dioptimalkan ya itu. Jadi ada echo ya. Sebentar lagi masih model ini juga, tetapi sinnya pangkat 2. Sin pangkat 2 dari super N. Gimana?
Pak, bisa dikerjakan yang berikutnya sudah ini. Yang ketiga, hmm, yakin lagi nih. Oke, nomor tiga adalah eh, sigma, ya, sigma dari n dari satu sampai tak hingga sinus pangkat 2 dari seper n. Kalau tadi nomor duanya sin seper n, ini sin kuadrat seper n. Gimana? Anda tahu sin kuadrat seper n itu sama dengan apa? Sin kali sin nih. Sin seper n kali sin seper n. Seper n. Nah, PN-nya yang mana? Sudutnya. Seper n kali seper n berapa? Berarti VN-nya adalah sudutnya kali sudut. Seper n kali seper n. Sama dengan seper n pangkat 2. Ya, seper n kuadrat. Yes? Ya? Sama. Ya, jadi PN-nya seper n kuadrat. Maka di sini derek banding. Ya, derek banding adalah sigma n dari satu sampai tak hingga dari Vn sama dengan sigma dari seper n kuadrat. Ini adalah deret apa? Selalu deret P. Di mana P-nya berapa sini? 2. Kalau 2 bagaimana ada satu? Lebih besar dari satu, maka deret konvergen atau divergen? Konvergen. Ya. Ketentuannya jika P besar dari satu, maka deret konvergen. Nah, baru kita menurut dari banding 5. Dari banding 5. Limit N menuju tak hingga dari UN per VN. Sama dengan apa? N menuju tak hingga dari sin kuadrat seper N per seper N kuadrat. Ini kan bisa dipecah nih. Limit dari N menuju tak hingga sinus seper N. Sin kuadrat kan sin kali sin ya. Seper N kuadrat bisa pecah seper N kali seper N. Nah, menurut ketentuannya, apa tadi? Limit dari sin seper N per seper N 1. Ini juga 1. Jadi hasilnya 1 kali 1. Ya enggak? Oke, hasilnya sini 1 kali 1. Sama dengan 1. Bukan 0, bukan tak hingga. Nah, karena derek bandingnya, apa tadi? Seper N kuadrat konvergen, maka deret yang ditanya adalah sigma sin kuadrat seper N konvergen juga. Ya, mirip yang tadi. Cuma bedanya tadi kalau sin pangkat 1 sudutnya seper N, tadi divergen deh. Sekarang konvergen.
Any question so far? Ada pertanyaan? Halo. Kalau tidak ada, sebentar lagi kita masuk ke berikutnya. 4 kriteria tes. Tes rasio, tes akar, tes rabe, tes integral. 4. Tes disebut juga uji ya, sama. Sudah jelas ya ini? Jadi kalau trigonometri yang kita ambil sudutnya. Sudutnya. Kalau sin pangkat 1 ya super n. Kalau sin kuadrat, sin kali sin super n kali sin super n, berarti sudutnya super n kali super n kuadrat. Ya, itu sebagai deret suku deret bandingnya, Pn. Ada pertanyaan di sini? Ada yang kurang jelas? Halo, tanya ya kalau ada yang tidak jelas. Nah, ini ada 4 kriteria tes. Nah, setelah selesai 4 kriteria tes, maka kita pelajari deret berayun atau namanya deret berseling, deret berganti tanda, atau alternating series. Oke. Setelah itu baru deret kuasa atau power series itu bagian terakhir. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, saya teruskan 4 kriteria tes atau uji. Ada 4. Yang pertama adalah tes atau uji rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Ya. Yang kedua, tes atau uji akar. Yang pertama rasio, kedua akar. Ketiga, tes atau uji rabe. Ini nama orang ya. Rabe. Rabe ini dipakai apabila tes rasio gagal. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, kita tidak pernah menggunakan tes rabe. Ya. Ini tes rabe dipakai jika tes tes rasio gagal. Yang keempat adalah tes atau uji integral. Tes integral. Oke. Nah, ini satu persatu kita bahas ya. Satu persatu dengan contohnya juga. Oke. Setelah itu ini bagian terakhir ya. Bagian terakhir dari kalkulus
Dulu namanya K+1 dan K+ saja. Mengapa? Karena kalau dulu ada K+1, pasti ada K+2. Nah, K+1 jadi K+, K+2 jadi Advanced K+. Advanced K+. Kalau angkatan di atas Anda kemarin, dan saya yang ngajar ke Advanced K+. Nanti saya berikan semuanya ya. Materinya, whiteboardnya plus link videonya. Plus e-book saya yang tentang apa ODE, Ordinary Differential Equation. PD biasa. Tapi umumnya orang sebut PD saja. Tidak ada kata biasanya. Ordinary kan biasa. Ya. Ordinary Differential Equation. Sayangnya Anda mungkin tidak belajar itu ya. Di atas ODE adalah PDE, Partial Differential Equation. Oke, kita masuk yang pertama adalah tes atau uji rasio. Rasio bentuknya adalah limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Jadi perbandingannya. Perbandingan antara UN plus 1 per UN. Sebut rasio. Nggak usah pakai satu. Satu Romawi boleh. Satu Romawi. Oke, yang pertama kita cari limit yang ini rasionya kan. Limit rasionya limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Apabila dia kecil dari 1, maka deret konvergen. Ya, konvergen. Yang kedua, kebalikannya. Limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN besar dari 1, maka deret divergen. Nah, yang ketiga dan keempat sama-sama sama dengan 1. Tapi beda sama dengan satunya itu ada dituju dari pihak besar, ada lagi yang dituju dari pihak kecil. Ya. Kalau ini jelas kontras ya, kecil dari 1 atau besar dari 1. Jadi kalau limit UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, maka direct konvergen. Kalau limit dari UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka direct divergen. Nah, berikutnya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1. Ada 2 nih ya. Dia sama dengan 1, ini dituju dari pihak besar. Dari pihak besar. Dari pihak besar. Pihak besar. Apa arti itu? Garis bilangan. Ini adalah 1. Yang kita cari itu UN plus 1 per UN ya. Ini nilai UN plus 1 per UN-nya. Jadi lalu kita masukkan UN plus 1 per, misalnya UN plus 1 per UN. Kalau N-nya 1, berapa tuh? U2 per U1. Enak.
Kalau N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya 2, U3 per U2. Paham saya? Halo, ya. Nah, ini ini N1. Jadi kalau kita masukkan, umpamanya daerahnya letaknya biasanya di 7 dari pihak besar. Saya daerah sini ya. Ini adalah U2 per U1. Ini adalah U3 per U2. Enak. Untuk N-nya 2. Enak. Kalau N-nya 2. 2 tambah 1, 3 aja U3. Kalau U-nya berapa? U-nya 3, U4 per U3. Kata besar itu kan sebelah kanan enggak? Kalau kecil sebelah kiri, enak. Kata besar itu kan di sini. Berarti dia berada besar, dari daerah besar menuju 1. Menuju 1. Paham maksudnya? Dari besar menuju 1. Besar menuju 1. Ya, patokannya di 1. Nangkap enggak maksudnya? Letak kalau dihitung N1 dapat U2 per 1. Kalau N-nya 2 berapa? Kalau N-nya 2 berarti ini U2 tambah 1 per U2. Hasilnya U3 per U2. Kalau N-nya 3, U4 per U3. Ya enggak? Nah, letaknya di sebelah kanan. Berarti kan dari besar menuju angka 1 kan. Dari pihak besar. Besar sebelah kanan enggak? Kecil sebelah kiri. Jadi dari besar menuju 1. Ya. Besar menuju 1. Nah, hal ini akan terjadi, nama deretnya adalah deret divergen. Ketentuannya. Kalau dituju dari pihak besar, maka deret divergen. Paham sampai sini? Nomor 3. Yang nomor 4 juga sama dengan 1, tapi dituju dari pihak kecil. Jadi dituju dari pihak kecil. Untuk yang keempat. Kalau ini dituju dari pihak besar. Oke. Ini question. Ada yang mau tanya? Berarti kita tinggal 2 kali lagi ya? Kan 13 minggu. Ini sudah minggu ke-11. Ini sudah diganti loh. Kalau tidak diganti, parah lagi. Ya kan? Yang BIFES. Apa? PSLC. BIFES ya? Business Festival itu. Sudah ganti. Ya. Oke. Berikutnya adalah yang keempat. Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1 dituju dari pihak kecil. Dituju dari pihak kecil. Jika kita gambarkan garis bilangannya, ini 1, ini 0. Ya antara 0 dan 1 ya. Antara 0 dan 1. Misalnya daerahnya ini kan. Ini 1. Jadi UN per 1 per UN. Jadi kalau N-nya 1 berarti U1 tambah 1 per U1. Hasilnya U2 per U1. Kalau N-nya sama dengan 2, U2 plus 1 per U2 adalah U3 per U2.
Kalau N-nya 3, maka U3 plus 1 per U3 sama dengan U4 per U3. Misalnya sini U1, kasih warna biru ya. Di sini U1 per U2, apa terbalik ya, pokoknya letaknya di antara ini. U, U2 per U1 sana. Nah, UN plus 1 jadi U2 per U1, ini U3 per U2, ini U4 per U3. Nah, ini dituju dari, ini kecil sini kan, kecil. Dari kecil menuju 1. Ya, dituju dari pihak kecil. Ya, dari kecil menuju angka 1 kan. Maka, apa? Ada yang tahu apa yang terjadi? Tes rasio gagal. Tes rasio gagal. Pakai tes integral. Salah. Tes Rabe. Ya, pakai tes Rabe. Tes rasio gagal pakai tes Rabe. Bukan tes integral tersendiri. Jadi ada hubungan antara tes rasio dengan tes Rabe. Selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tidak pernah dipakai tes Rabe. Ya, kuncinya itu. Sudah paham maksudnya? Halo, ini. Hah? Eh, mengapa gagal? Ini teorinya begini ya. Anda tanya mengapa gagal, mungkin kan tadi saya bilang yang sama dengan 1 ada 2 kan. Yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 4 dituju dari pihak besar. Dari besar menuju angka 1. Kalau yang nomor 4, satunya di sini dari pihak kecil menuju 1. Ya, letak UN plus 1 per UN-nya di sebelah antara 0 1. Kalau yang pihak besar antara yang dari tak hingga sampai 1. Nah, mengapa dikatakan gagal? Pesan ini eh, saya maksudnya tidak tahu persis, maksudnya teorinya begitu, ya teorinya. Tapi kalau anda tanya mengapa gagalnya ya belum bisa saya jawab. Oke, baik. Kalau sudah kita yang keempat ya. Keempat ini sudah empat cara ya. Oh ya, tadi tes rasio gagal pakai tes Rabe. Nah, tes Rabe itu apa? Ini tes Rabe, tes atau uji Rabe. Ini nama orang ya. Modelnya limit n menuju tak hingga n kali 1 kurang rasio ya. Ini n kali 1 kurang rasio. Rasionya UN plus 1 per UN. Gitu. Pakai tes Rabe. N dalam kurung 1 kurang rasio. 1 kurang UN per 1 per UN itu rasio. Ya. Oh ya, ada satu lagi tes integral ya. Ini kita terangkan teorinya dulu ya supaya nggak bingung deh. Ya, ini teorinya. Jadi ada ketinggalan satu ini. Ini yang banyak tes integralnya ketinggalan di terakhir gitu. Tapi enggak apa di sini kita langsung. Ya. Coba sini jelas. Ya, baru yang terakhir adalah jadi ini satu tes.
Oh ini baru tes rasio ya? Baru tes rasio, oke. Contoh ya, kita langsung contoh. Itu satu lah. Jadi selesai satu contoh. Uji konvergensi, ya. Uji atau tes konvergensi. Bagusnya bahasanya bukan ini. Bukan. Bahasanya tes ya. Tes atau uji konvergensi. Kita balik. Bagusnya tes atau uji. Kata konvergen. Konvergensi itu artinya bukan konvergen. Konvergen atau divergen. Konvergensi. Konvergensi. Dari soalnya sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n kuadrat. Nah, kita mau tahu apakah deret ini konvergen atau divergen. Sama pertanyaan, apakah deret berikut ini konvergen atau divergen? Kata lainnya, ya. Uji tes atau uji konvergensiannya sebetulnya. Baik. Solusi UN-nya ini kan, ini UN ya. UN-nya apa? UN-nya adalah 2 pangkat N per N kuadrat. Maka di sini UN plus 1 berapa? UN plus 1 berapa? 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 2. Ya enggak? Jadi N ini diganti N plus 1. Ya. Nah, 2 pangkat N plus 1 sama enggak? 2 pangkat N kali 2. Begitu ya. 2 pangkat N kali 2 per N plus 1 pangkat 2 pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama N kuadrat. 2 kali suku utama kali suku 2. 2 kali N kali 1. 2N tambah 1 kuadrat 1. Kan gitu. Jelas? Nah, baru kita menggunakan tes rasio. Ya. Kita tulis ini tes rasio. Tes atau uji rasio. Apa itu? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan limit dari N menuju tak hingga. Nah, UN-nya plus 1 adalah 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi dengan UN. UN sendiri 2 pangkat N per N kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, kalau dibagi, pembaginya dibalik. Jadi kali bagi jadi kali dibalik. Sehingga ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dikali ini dibalik. Menjadi N kuadrat per 2 pangkat N. Ternyata bisa disahadangkan 2 pangkat N ini. Tidak? Jadinya apa? Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 kali N kuadrat 2N kuadrat per N kuadrat ditambah 2N plus 1. Sama dengan N pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut N kuadratnya. Nah. N kuadrat. Jadi koefisien ini boleh jalan lintas ya. 2 pangkat pada pembilang koefisien N kuadrat 2 pada menyebut 1 enak. 2 bagi 1 2 kan? 2 itu bagaimana terhadap 1?
lebih besar. Nah, ketentuannya tadi kalau dia besarnya satu, deret konvergen atau divergen? Kon eh besarnya satu, divergen ya, divergen. Kalau kecil dari satu baru konvergen ya. Besar satu ini maka disebut deret. Nah, atau deretnya anda tulis boleh gak nih? Deretnya tuh anda tulis gitu boleh. 2 pangkat n per n kuadrat divergen. Jangan Anda tulis sigmanya tulis ini deret lagi. Itu bacanya sigma sigma tuh. Sigma sigma jadi double ya. Jadi soalnya itu divergen. Kalau besar satu, kalau kecil satu konvergen. Sama dengan satu, lihat dulu UN per satu per UN-nya tadi. Letaknya sebelah kiri atau kanan. Kalau sebelah kanan dituju dari pihak besar, maka deret divergen. Kalau ada antara 0 dan 1, apa tuh? Dituju dari pihak kecil, maka deret apa? Tes rasio gagal. Pakai tes parabol. Ini question. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita terus lagi. Oh, dari kuasa. Salah saya dulu. Tes akar habis ini ya. Nggak cocok lagi. Nanti soal yang sama bisa dikerjakan juga tes akar. Karena akar N dari 2 pangkat N berapa? Akar N dari 2 pangkat N. Ya 2 kan? N-nya sorry ini. Oke. Kalau ini sudah, kita pakai yang kedua adalah tes atau uji akar. Tes akar. Tes akar, limit dari N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Ya, akar N dari UN. Nah, yang pertama, limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Apabila kecil dari satu, mengikuti rasio sama ya. Kalau kecil dari satu, maka deret konvergen. Kemudian yang kedua, limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN besar dari satu, maka deret divergen. Ini konvergen, ini divergen. Yang ketiga, sama dengan yang satu ya. N juga hingga dari akar N dari UN sama dengan satu dituju dari pihak besar itu. Dari pihak besar, maka deret divergen. Nah, yang satu pihak kecil nggak ada misalnya.
Karena akar nggak ada yang negatif ya. Karena akar nggak ada yang negatif. Jadi itu sudah pihak besar. Nah ini nggak ada tes akar gagal. Nggak ada. Jadi rasio ada gagal. Nggak ada. Nah soalnya kita ambil soal yang tadi itu Kak. Sama ya. Soal yang tadi. Ini berarti sama yang tadi juga ya. Dari pihak besar ini di garis bilangan ini angka satu. Nah letak akar n ya. Yang sini akar n dari UN yang kita masukkan. Jadi di sini akar akar n dari U1, akar n dari U2, akar n dari U3 bisa. Dari pihak besar ini besar menuju satu ya, menuju satu. Ini 7 dari pihak besar. Ya. Nah, kita pakai contoh yang tadi ya, sama. Jadi yang ini diperiksa ini akar n dari UN. Oh, sorry ini akarnya kena n ya. Sorry. Tapi akar satu enggak ada ya. Ada enggak akar satu paling kecil akar dua kan? Berarti ini enggak ada akar satu ya. Enggak ada. Jadi ini enggak ada. Salah. Oh, suara videonya enggak gitu ya. Ini harusnya akar 2 dari U2 mulai. Akar 3 U3. Akar 4 U4. Enak. Akar satu enggak ada. Dalam sejarah akar ada nggak akar satu? Paling kecil akar dua. Ya. Oke, kita ambil contoh yang tadi persis dengan contoh yang dipakai pada tes rasio. Ya, tes rasio. Sudah ini? Ya, kita masuk contoh. Contoh sama pertanyaannya itu sigma ya. Sigma n dari satu sampai tak hingga tadi Pak, 2 pangkat n per n kuadrat. Tandanya sama ya. Jadi UN-nya adalah 2 pangkat n per n kuadrat. Nah, kita cari kita gunakan tes atau uji ras apa akar. Nah, itu apa? Limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN.
limit dari n menuju tak hingga dari akar n dari 2 pangkat n per n kuadrat. Kan gitu kan? Akar n ini kan boleh pecah ya. Akar n per akar n boleh nggak? Akar n per akar n. Yang atas akar n dari 2 pangkat n. Yang bawah akar n dari n kuadrat. Nah berapa? Akar n dari 2 pangkat n. 2. Ya. N-nya coret itu kan. Atau n per n. Gitu. 2 pangkat n per n. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 per. Ini hasilnya apa nih? N pangkat 2 per n. Ya. N pangkat 2 per n. Ini kembali lagi yang ke dalil L-Hospital. Ini sama enggak artinya limit per limit? Sama enggak? Limit A per B, limit A per limit B. Ini boleh pecah jadi limit n menuju tak hingga dari 2 per limit n menuju tak hingga dari n pangkat 2 per n. Ya, ya, silakan. Nah, limit konstan, konstan ya. Limit konstan, konstan. Nah, tinggal cari ini berapa. Oh, ini limitnya. Tinggal kita cari limit dari ini, tidak bisa di sini kejarnya. Masih ingat? Tipe apakah dia kalau bahasa tak hingga per 2 per tak hingga? Halo, tak hingga, n-nya tak hingga per berpangkat 2 per tak hingga. 2 pangkat tak hingga kan 0. Tak hingga pangkat 0 tipe 3, masih kan enggak? Tipe 3 tidak istimewa, kita pakai misalkan A limit kiri sama limit kanan, kan len ya. Oke. Jadi ini kita lihat tadi soal yang kita mau cari sini adalah limit n menuju tak hingga dari n pangkat 2 per n. Ya nak? Halo? Nah, kalau kita masukkan itu tak hingga pangkat 2 per tak hingga. Tak hingga 2 bagi tak hingga berapa? 0 kan? Itu ilustrasinya. Maka ini kita misalkan apa? A sama dengan soal. Ya nak? Sama limit. Kemudian kita menggunakan len kiri sama dengan len kanan. Jadi len A sama dengan len limit n menuju tak hingga dari n berpangkat 2 per n. Nah ini sama dengan len limit sama nak limit len. Limit n menuju tak hingga dari len n pangkat 2 per n. Menurut sifat logaritma 2 per n-nya pangkatnya boleh bawa ke depan sebagai pengali. Sehingga enggak? Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 per n ln n. Oke. Duanya boleh keluar enggak? Duanya boleh keluar. Jadi apa? 2 limit n menuju tak hingga dari 1 per n ln n. Betul enggak? Nah, 1 per n ini boleh enggak kita tulis ini? 2 kali limit n menuju tak hingga dari apa? Ln n per n. Mana? Ln n per n. Halo? Kalau kita masukkan n-nya tak hingga, ln tak hingga per n tak hingga. Tak hingga apa tak hingga? Bentuk tak tentu yang pertama. Jadi boleh gunakan dalil L-Hospital. Ingat enggak? L-Hospital pembilang turunan sendiri, penyebut turunkan sendiri. Sehingga ini jadi 2 kali limit n menuju tak hingga ln n turunkan 1 per n turunkan 1. Betul enggak?
ln n diturunkan, pembilangnya diturunkan ln n seper n diturunkan 1. Sehingga hasilnya 2 kali limit n menuju tak hingga dari, halo? Seper n bagi 1 ya seper n, betul enggak? Berarti 2 kali limit n menuju tak hingga dari seper tak hingga, betul enggak? Berarti sama dengan 2 kali, ini limitnya berapa? 0, perjanjian. Ini yang ln A. Ln A. Ln A sama dengan 0. Ln A sama dengan ln E pangkat 0, ya enggak? Iya kan? Ln E pangkat 0 kan 0, ya. Ln sama dengan ln. Jangan coret ya. A sama dengan berapa? E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Nah, A itu apa tadi? Yang kita misalkan, yaitu limit n menuju tak hingga dari n berpangkat 2 per n. Hasilnya 1. Nah, baru kembali ke halaman sebelumnya. Nanti 1 nih. 2 per 1 berapa? 2. 2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Lebih besar apa? Deret. Boleh deretnya mau bikin deret aja boleh, atau disalin sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n kuadrat di per gen. Tinggal itu. Sudah jelas? Lebih panjang ya. Jadi kalau ada dia ada kasih tentukan lebih mana Anda kejar, pakai tes rasio atau tes akar? Tes rasio. Tes akar panjang. Ya, harus kita cari dulu nilai tersendiri. Ya, tes rasio lebih panjang. Lebih pendek tes rasio. Tes akar lebih panjang. Tes rasio lebih pendek. Ya. Nah, itu ya gunakan dalil L hospital ya. Bentuk yang pertama. Ya banyak cara ya. Betulnya. Ada yang masih bingung atau ragu? Tanya. Ada yang kurang jelas? Oke. Jadi selesai ya. Ini tes akar. Kita masuk yang ketiga. Tes rabe. Nah, kalau tes rabe, kita pakai tes rasio dulu. Sehingga di sana nyatakan tes rasio gagal. Pak, dituju dari pihak kecil. Tes rasio gagal pakai tes rabe. Jadi dia harus cari dulu. Jadi tes rabe itu panjang jadi. Biasanya harus pakai teraso dulu, gagal baru boleh gunakan tes rabe. Ya. Jadi sebelum libur Natal dan Tahun Baru, kuliah Anda sudah selesai ya? Ya, kalender akademiknya benar nggak? Sebelum libur Natal dan Tahun Baru, kuliah Anda sudah selesai minggu ke-13. Jadi Januari paling ada kuliah pengganti, KP, kuliah pengganti, terus masuk UAS. Kalau UAS, ya udah
penilaian tadi lulus atau tidak lulus. Oke, sudah selesai? Belum, belum. Ada yang belum selesai. Jadi setelah ini hasilnya pas satu dimasukkan lagi yang di halaman sebelumnya ya. Dari 2 per berapa ya? Belum tahu kan ini pas satu. 2 per satu 2, 2 besar dari 1 maka deret divergen. Baru 2 tes ya atau uji. Tes rasio, tes akar. Sekarang tes Rabe. Tapi ingat tes Rabe baru boleh dipakai apabila tes rasio gagal. Sekali lagi ingat selama tes rasio tidak pernah gagal, berarti tes Rabe tidak pernah dipakai. Ya. Jadi finish. Oke. Yang ketiga adalah tes Rabe. Ini teori dulu ya. Tes atau uji Rabe. Yang ini juga boleh. Tes atau uji Rabe. Itu bentuknya apa tadi? Limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio UN plus 1 per UN. Ya, ya. Nah, ini yang pertama, jika limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio kecil dari 1. Nah, ini tebak hati-hati. Tes Rabe itu kebalikan syaratnya dengan tes rasio. Kalau tes rasio menyatakan kecil dari 1 konvergen, kalau si Rabe bilang apa? Divergen. Kebalik ya, karena yang 1 kurang rasio tadi kan. Nah, kalau tes rasio menyatakan besar dari 1 adalah UN per 1 per UN adalah besar dari 1 divergen, makanya jawabnya konvergen. Jadi terbalik ya, hati-hati. Nah, ini kecil dari 1 maka dari apa? Hah? Ya, divergen. Kalau menurut rasio ini konvergen, kecil satunya lawannya. Konver eh apa? Besar divergen ya. Divergen. Eh, rasio orang konvergennya divergen terbalik banyak. Konvergen. Oke. Kemudian yang kedua, jika limit n menuju tak hingga dari n n kali 1 kurang rasio UN plus 1 per UN besar dari 1. Menurut rasio kalau besar dari 1 divergen ya konvergen, kebalikannya konvergen. Nah, yang ketiga, jika limit n menuju tak hingga dari n kali 1 kurang rasio
UN plus 1 per UN sama dengan 1. Hati-hati ini. Dituju dari pihak, kalau rasio dituju pihak besar, ini terbalik ya. Dituju dari pihak kecil. Besar dari kecil sih. Sini dituju dari pihak kecil. Kalau rasio kan besar, itu pihak besar, ini pihak kecil. Terbalik ya. Ini pihak kecil, maka kita tarik garis bilangan. Ini angka 1, pihak kecil ya, ini 0. Ya, ini 1. Nah, ini ada di sini kan. Ini yang nilai ini ya, N. Jadi nilainya sini adalah N kali 1 kurang rasio UN plus 1 per UN. Ya, per UN. Ini 1. Ini ya. N kali 1 kurang UN per 1 per UN. Ini nilainya ada di sini nih. Ya. Adanya di sebelah kiri. Gitu ya. Sebelah kiri. Antara 01. Ya, antara 01 maka deret. Nah, dia sama. Yang bedanya sini kalau di rasio dituju dari pihak besar, di sini dituju dari pihak kecil. Itu aja kebalikannya. Di sini jawabannya tetap deret divergen. Deret divergennya tidak berubah. Yang berubah hanya dituju dari pihak besar menjadi dituju dari pihak kecil. Maka deret divergen. Sudah jelas? Ya. Dituju dari pihak kecil. Kalau yang rasio dituju dari pihak besar. Ya, diletak ininya di ini. Yang nilai ini ya, nilai dari N kali 1 kurang UN plus 1 per UN. Ya. Nah, contoh. Lalu kita contoh ya. Kita contohnya. Contohnya berarti harus kita cari tes rasio dulu yang gagal. Ingat tadi, selama tes rasio tidak pernah gagal, tidak pernah kita gunakan tes rabun. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah semua? Belum. Minggu depan berarti kita bisa masuk dengan tes paling sedikit ya, tes integral sama tarik kuasa ya. Power series. Power series ya. Nah, nanti kalau Anda mau perdalam, Laplace transform itu berasal dari deret kuasa atau power series, turunkan rumusnya ya. Sudah selesai? Sudah. Kita lanjutkan contoh ya. Contoh. Oh, salah. Saya ambil apa tadi? Ini ya. Tentukan uji atau tes namanya konvergensi deret di bawah ini. Yaitu seper 2 1 kali 3 ganjil ya, di bawah di atas ganjil, di bawah genap 2 kali 4 ini kali ya.
ditambah 1 kali 3 kali 5 di bawah 2 kali 4 kali 6. Ini algoritma ini dikasih ini hitung jumlahnya. Algoritma biasa suka begini kan, yang aneh-aneh gini. Jadi algoritma itu matematik juga yang dikerjakan sama ya. Terus ini 1 kali 3 kali 5 kali 7 ganjil, yang di bawah genap 2 kali 4 kali 6 kali 8 dan seterusnya ya. Berarti yang ini 1 kali 3 kali 5 kali dan seterusnya di sini adalah ganjil itu 2n-1, itu enggak? 2n-1. Kemudian yang genap adalah 2n. 2 kali 4 kali 6 2n. Terus ini tambah titik titik titik. Jelas? Ini apa nih? Kalian tahu ini apa? Ini adalah apa nih? Halo. Ini apa ya nih? Ini adalah UN-nya. Itu enggak? Suku ke N. Ada N-nya itu kan? Suku ke N. Setelah suku N, ada suku lain lagi sampai taingga banyak. Ya. Jadi model soalnya memang agak beda sedikit. Jadi kita tulis ini UN sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali titik-titik kali 2n-1 per 2 kali 4 kali 6 kali titik-titik kali 2n. Genap itu 2n. Ganjil 2n-1. Oke. Oke. Nah, kita karena tes rasio kan butuh UN plus 1 per UN. Nah, UN udah tahu, UN plus 1 berapa? UN plus 1 adalah 1 kali 3 kali 5 titik-titik kali, nah, termasuk ini 2n-1. Ini untuk N ya. Kalau ini N plus 1 berapa nih? Berarti kita cari 2n-1, N-nya ganti N plus 1. 2 kali N-nya ganti N plus 1 kurang 1. Ya enggak? Ini kan 2n-1 untuk N. Kalau N plus 1, 2 kali N plus 1 min 1. Berapa tuh? 2n tambah 2 kurang 1. Hasilnya apa? Hasilnya 2n plus 1 ya. Berarti sini dikali dengan 2n plus 1. Per. Nah, per. Terus ini 2 kali 4 kali 6. Dan seterusnya dikali 2n. Nah, ini juga 2n, berarti 2 kali n plus 1. Ya enggak? Setelah n kan n plus 1. 2 kali n plus 1 berapa? 2n plus 2. Ya, 2n plus 2. Jelas sampai sini? Nah, baru kita cari gunakan tes atau uji rasio. Tes atau uji rasio. Yaitu apa? Limit n menuju tak inggah dari UN plus 1 per UN. Berapa? Limit n menuju tak inggah. Nah, UN per 1 yang salin tuh. 1 kali 3 kali 5. Ya. Kali 5 titik-titik kali 2n min 1 kali 2n plus 1. Ya. Per 2 kali 4 kali 6 titik 2n kali 2n plus 2.
Nah, UN-nya salin enggak? 1 kali 3 kali 5 titik kali 2N plus 1 per dan penyebutnya 2 kali 4 kali 6 kali 2N. Apa yang saudara lihat sini? Halo, ini bisa sore mainin enggak? Yang ini sore mainin enggak? Ya kan? Apa yang tinggal? Ya, yang tinggal adalah limit N menuju tak hingga 2N plus 1 per 2N plus 2. Berarti UN per 1 per UN itu ini ya nilainya. 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya kan? Nah ini sama dengan apa? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Ya enggak? Berapa koefisien pada pembilang? 2. Penyebut 2. 2 bagi 2? 1. Nah, kalau sama dengan 1, kita periksa apakah dituju dari pihak besarkah atau dituju dari pihak kecil. Ya ini soalnya sih agak agak khusus gitu. Oke. Nah, kita tes ini apa cari nilai dari N. Jadi kesimpulannya ini apa nih? Kalau limit itu hilangkan ya kan UN plus 1 per UN adalah 2N plus 1 per 2N plus 2. Nah. Halo? Berarti ini kita ganti warna hijau. Berarti UN plus 1 per UN itu sama ada dengan ini. Sama enggak? UN plus 1 per UN nilainya 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya kan? Halo? Yang kotak hijau. Nah, jadi kesimpulannya adalah sudah belum nih? Belum. Ya. Mudah-mudahan apa? Tapi tidak tahu bahannya sih saya cek juga di apa di Maya apakah sampai sana sampai power series atau ada lanjutannya. Kadang-kadang oke. Finish? No yet? Sudah. Ada yang belum? Nah, ada. Oke. Jadi kita ambil UN plus 1 ya. UN plus 1 mana? UN plus 1 per UN adalah 2N plus 1 per 2N plus 2. Nah, itu kita mulai. Kalau ya ini N sama dengan 1, coba masukkan nih. U 1 tambah 1 per U1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4. Oh ya, ini enggak ditingkatkan. Ini sama dengan U2 U2 per U1. Betul enggak? Ya. Kalau N-nya 2 apa? U2 plus 1 per U2 sama dengan U3 per U2 sama dengan apa?
2 kali 2 tambah 1 per 2 kali 2 tambah 2. Hasilnya 2 kali 2, 4 per 1, 5 per 6. Ya. N sama dengan 3, minimal 3 ya. U3 plus 1 per U3 adalah U4 per U3 adalah 2 kali 3 plus 1 per 2 kali 3 plus 2. Sama dengan 2, 3, 6, 7 per 8. Ya enggak? Sama kan ke penyebutnya 4, 6, 8. KPK-nya berapa? Halo? 24 ya. KPK dari penyebut 4, 6, 8 adalah 24. Tahu kan? Halo? 4 2 kuadrat, 6 2 kali 3, 8 2 pangkat 3. 2 pangkat tertinggi, 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3, 8. 8 ke 3, 24. Betul kan? 4 jadi 24 kali 6. Karena penyebut kali 6, pembilang kali 6. 3 kali 6, 18. 6 jadi 24 kali 4. 4 kali pembilangan kali 4, 20. 8 kali 4 kali 3. 7 kali 3, 21. Ini urut ya, 18. Nggak urut sekali ya, 18, 24, 20, baru 21. Nah, kalau kita gambarkan secara apa? Kita gambarkan di bawah ya. Minta dulu boleh. Ini komponennya yang kita cari. Dari sinilah kita tahu dia apakah dituju dari pihak besar atau pihak kecil. Ya, kita gambarkan dulu, baru kita tahu dituju dari pihak besar atau pihak kecil. Ya. Sudah selesai? Dah itu kan. Jadi kita buat gambarnya. Angka satunya di sini. Terus ini 0. Nah, karena penyebutnya per 24 sebetulnya ini harus ada 24 bagian. Susah ya, ya pikirannya ya. Nah, 1 itu kan sama dengan 24 per 24. Nah. Ya, berarti ini anggap 23. Ya nak, 23. 23 terus apa? 22, 21, 20. Ya, yang di sini adanya apa? 21, 20, 18. Ini 23, 22, 21 nih. Ini 21 per 24. Terus ini 20 per 24. Terus ini 19, ini 18 ya. 18 per 24. Ini saya kasih silang. Gitu ya. Nah, beradanya antara 01 enggak? Bukan lebih besar dari 1 kan? Berarti ini ke kecil. Dari kecil menuju angka 1. Gitu ya. Menuju angka 1. Ini artinya apa nih? Dituju dari pihak apa? Kecil. Bukan besar ya, kecil. Maka tes atau uji rasio gagal. Itu ya, gagal kan? Tes uji rasio gagal. Terus pakai tes atau uji apa? Rabel. Sudah jelas. Tes rasio gagal karena dituju dari pihak kecil.
Tapi kalau di 7 pihak besar langsung tes rasio, langsung deret itu adalah deret divergen. Ya. Kalau dia dituju dari pihak besar. Karena di 7 pihak kecil, tes rasio gagal. Nah, setelah itu kita gunakan tes Rabe. Oke. Tes Rabe. Tes atau uji Rabe. Yaitu limit N menuju tak hingga N kali 1 kurang rasio. Nah, berapa tuh? Limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasionya tadi itu. Mana rasionya? Yang ini nih. UN plus 1 per UN. 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya, 2N plus 1 per 2N plus 2. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari, ini sama penyebut nih. N kali apa? 1 itu sama enggak? 2N plus 2 dibagi 2N plus 2 enggak? Ya, 2N plus 2 bagi 2 kan 1. Dikurangi 2N plus 1. Gitu ya. Ya enggak? Sama penyebut ini kan dibagi kan 1 nih. Sama dengan tutup N kali berapa nih? 2N plus 2 dikurang 2N. Ini kali min ya. Min 2N. Min 1 per 2N plus 2. Ini yang coret apa nih? Yang kita coret adalah 2N. 2N. Ya enggak? 2N kurang 2N 0. Sehingga sama dengan berapa? Limit N menuju tak hingga dari tinggal apa? 2 kurang 1 berapa? 1. 1 kali N, di depannya ada N. N per 2N plus 2. Sama dengan N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 2. Ya nak? Setengah itu bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, deret apa? Ya, hati-hati. Kalau menurut tes rasio, kecil dari 1 adalah konvergen, maka menurut tes Rabe kebalikannya. Konvergen jadi lawannya apa? Divergen gitu. Ya, divergen. Halo. Jelas? Ada pertanyaan ke sini? Oh ya, absen belum. Ya. Sudah pegang panas, panas ya? Nah, masih belum panas Anda. Oke, udah lapar. Tadi nak makan sih. Dua-dua. Ini juga, ini tidak bisa absen enggak tadi ya? Sebenarnya materi kita udah melebihi dari yang kecepatan dari kelas. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada waktunya kita untuk latihan nantinya. Latihan. Harapan saya minggu depan selesai. Minggu terakhir 13 itu adalah membahas latihan. Ya. Oke.
Baik,